Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suryani, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan. Saya bekerja sebagai dosen di Home Base Prodi Diploma 3 Keperawatan Jayapura, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Sebagai dosen, saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Untuk pengajaran, beberapa mata kuliah yang saya ampu, diantaranya mata kuliah psikologi, keperawatan dasar, komunikasi keperawatan, promosi kesehatan, keperawatan jiwa, keperawatan komunitas, dan kewirausahaan. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, kami sudah fokus di keperawatan jiwa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa dengan kode mata kuliah yaitu WAT 50084 pada semester 4 dengan jumlah SKS 3 SKS, yaitu 1 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS klinik. 1 SKS pada pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, kegiatan belajar tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 50 menit per minggu, dan belajar mandiri 60 menit per minggu. Untuk seminar, pembelajaran tatap muka 100 menit per minggu, belajar mandiri 60 menit per minggu, dan untuk praktikum di laboratorium maupun di wahana praktek klinik 170 menit per minggu. Untuk mata kuliah keperawatan jiwa, kami ada tim pengajar yaitu 4 orang. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep kesehatan jiwa, konsep keperawatan kesehatan jiwa, masalah kesehatan jiwa dalam rentang sehat jiwa sampai gangguan kesehatan jiwa, dan penekanannya pada upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier kesehatan jiwa. Ditujukan pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan jiwa dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan melalui komunikasi terapeutik serta menggunakan terapi modalitas keperawatan kesehatan jiwa. Standar kompetensi atau capaian pembelajaran yaitu sikap dan nilai atau pengetahuan umum. Mahasiswa dapat menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Untuk keterampilan khusus, 1. Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik itu sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. 2. Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. 3. Mampu mengumpulkan data, menyusun, dan mendokumentasikan serta menyajikan informasi asuhan keperawatan. Kemampuan yang diharapkan bagi mahasiswa setelah pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu perspektif keperawatan jiwa, mampu menjelaskan tren dan isu keperawatan jiwa, mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan atau keperawatan jiwa, mampu menjelaskan model konseptual keperawatan jiwa, mampu menjelaskan konsep penata laksanaan terapi modalitas, mampu menjelaskan penggolongan gangguan jiwa, menjelaskan dan mampu mengaplikasikan asuhan-asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kecemasan, kehilangan dan berduka, gangguan konsep diri, harga diri rendah, isolasi sosial, halusinasi,
resiko perilaku kekerasan, defisit perawatan diri, dan regimen terapeutik, serta mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan tindakan terapi modalitas, baik itu terapi aktivitas kelompok dan psikofarmako, serta mahasiswa mampu menjelaskan evaluasi asuhan keperawatan pada gangguan jiwa. Sistem pembelajaran atau model perkuliahan yang kami lakukan yaitu secara hybrid, baik itu offline secara tatap muka langsung serta online menggunakan aplikasi Zoom. Metode pembelajaran yang dilakukan untuk teori yaitu dengan ceramah, tanya jawab, presentasi, case study, problem study, based learning, small group discussion. Sementara untuk praktek dan laboratorium, metode pembelajarannya yaitu dengan demonstrasi, role play, seminar, dan penugasan. Interaksi antara dosen dan juga mahasiswa merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu proses pembelajaran. Hal ini dimulai pada saat melakukan absensi mahasiswa, diskusi selama perkuliahan, saat praktek laboratorium dan juga saat praktek di rumah sakit, serta kami juga membuka layanan WA group maupun WA pribadi jika ada hal-hal terkait materi yang belum mahasiswa pahami. Untuk sistem penilaian mata kuliah, aspek yang dinilai meliputi ranah pengetahuan dengan ujian tertulis menggunakan soal vignette sesuai dengan blueprint D3. Ranah sikap ini terintegrasi di dalam perkuliahan, ujian, penugasan, seminar, dan juga praktek laboratorium. Untuk ranah keterampilan, kami menilai dari hasil praktek laboratorium yaitu dari pretest, posttest, dan juga ujian mandiri, serta praktek di wahana rumah sakit. Untuk pembobotan penilaian, kehadiran 10%, penugasan 20%, mid semester 30%, serta ujian akhir semester 40%. Demikian penjelasan salah satu mata kuliah yang kami ampu, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa. Selanjutnya kita akan saksikan bersama video pengajaran sinkronos melalui platform Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perhatian untuk seluruh mahasiswa, kita akan masuk pada perkuliahan kita yaitu dengan judul asuhan keperawatan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Sebelumnya, nanti Ibu akan bagikan link absensi. Tolong mahasiswa yang hadir di link Zoom ini, tolong nanti isi absensinya, ya. Baik, Ibu akan masuk pada, apakah sudah kelihatan materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, ya. Untuk materi hari ini yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Namun sebelumnya Ibu ingin mereview kembali untuk pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang isolasi sosial. Ada yang masih ingat tentang isolasi sosial itu apa? Silakan. Izin menjawab, Ibu. Nama saya Ya, Desi. nama siapa? Desi. Oke. Isolasi Apa itu sosial. isolasi sosial? Isolasi sosial
orang yang mengalami sosial, mengalami gangguan dalam berinteraksi, dan mengalami perilaku tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain, Ibu. Jadi dia menutup diri. Bagus sekali. Ya, jadi pasien isolasi sosial adalah pasien yang tidak mau beradaptasi dengan pasien lain, dia lebih suka mengurung diri di dalam rumah. Oke. Kita lanjut dari yang hari ini, yaitu tentang asuhan perawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah seluruh mahasiswa memahami apa itu perilaku marah, ya. Dapat mengkaji pasien dengan perilaku marah, menetapkan masalah utama yang muncul dan hal lakukan baik itu kepada pasien maupun keluarga, mampu atau tindakan keperawatan, serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan kepada pasien dan keluarga. Sebelum Ibu memulai pada materi pengertian, ada yang bisa bantu jelaskan kira-kira apa itu perilaku kekerasan? Silakan. Jawab Ibu Irnalita. Ya, oke, Irna, silakan. Perilaku kekerasan itu suatu tindakan yang dilakukan oleh pasien dengan melukai dirinya sendiri, Ibu, atau orang lain. Bagus sekali, Irna. Ya, jadi kita masuk. Jadi benar, perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang, baik itu secara fisik maupun secara psikologis, ya. Jadi perilaku kemarahan atau perilaku kekerasan ini dapat dilakukan secara verbal, ya, baik itu kepada diri sendiri, orang lain maupun pada lingkungan. Nah, kita lihat di sini proses terjadinya perilaku marah, ya, dari kondisi pasien yang atau kondisi orang yang lagi sementara bercanda, tiba-tiba di sini mulai menarik diri, ya, dan lagi dalam kondisi stres, ya, kondisi stres dan juga berbagai macam permasalahan. Jadi ini sangat sensitif sekali sehingga pasien ini mudah marah. Nah, sebabnya, jadi ada faktor predisposisi dan juga ada faktor presipitasi. Untuk faktor predisposisi adalah faktor psikologis, ya. Faktor psikologis seseorang yang stresor, yang memiliki masalah sosial, di faktor di mana itu budaya, ya, budaya yang mengajarkan sesuatu yang keras, ya, budaya yang dari dalam keluarga itu selalu mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, ini akan menjadi faktor predisposisi, ya, perilaku, ya, perilaku seseorang. Dan juga bioneurologis, terjadi masalah gangguan pada sistem saraf di otak. Ini menjadi masalah atau penyebab seseorang bisa terjadi marah. Yang berikut adalah faktor presipitasi. Faktor presipitasi ini bersumber dari klien, ya, lingkungan yang padat dan ribut, interaksi dengan orang lain, dan juga adanya provokator ini juga menjadi faktor presipitasi. Kelemahan fisik seseorang dalam keadaan kondisi sakit, ya, keputusasaan seseorang dalam kondisi yang tidak berdaya, percaya diri kurang, motivasi kurang, kehilangan, baik kehilangan orang yang dicintai ataupun pekerjaan, dan juga adanya konflik, baik itu konflik internal atau konflik eksternal, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Ini menjadi faktor presipitasi atau faktor seseorang itu bisa langsung marah. Ya, kita lihat tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala ini bisa kita lihat pada kondisi fisiknya, mukanya merah dan tegang,
ya, muka merah dan tegang, pandangan matanya tajam, bahkan kita lihat matanya itu melotot, rahangnya ini akan dikatupkan dengan kuat, ya, tangannya akan dikepalkan, ya, perilakunya dia akan jalan mondar-mandir. Secara verbal dia akan berbicara kasar, bicaranya keras, suaranya tinggi, berteriak bahkan menjerit, ya, serta mengancam baik itu secara verbal maupun fisik. Dan secara perilaku juga dia langsung bisa melempar atau memukul benda ataupun orang lain, ya. Ini adalah tanda dan gejala. Jadi mahasiswa kalau sudah lihat tanda dan gejala ini di sekitar kita, ya sudah harus waspada, ya. Nah, bila mana ada masalah yang atau data yang kita temukan pada pasien, maka diagnosis yang bisa kita angkat yaitu adalah resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan, ya. Jadi diagnosanya itu tunggal, ya. Nah, setelah diagnosa keperawatan kita tentukan, maka kita buat rencana tindakan keperawatan. Rencana tindakan keperawatan kita lakukan bukan hanya kepada pasien tetapi juga pada keluarga. Untuk intervensi pada pasien, tujuannya adalah pasien mampu menyebutkan penyebab dia marah, ya. Kenapa pasiennya marah? Apa tanda-tanda yang pasien lakukan saat marah? Lalu pasien dapat menyebutkan perilaku pada saat dia marah, apa yang dia lakukan, ya. Yang keempat, pasien mampu menyebutkan apa akibatnya, ya, setelah dia melakukan perilaku marah, apa akibatnya? Apakah barang-barang itu dihancurkan, ya? Nah, setelah itu pasien dapat menyebutkan bagaimana cara mengontrol rasa marah, ya. Mengontrol perilaku marahnya, lalu kita akan ajarkan pasiennya bagaimana mengontrol perilaku marahnya, baik itu secara fisik, spiritual, sosial, dan juga terapi psikofarmak. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan, diskusikan bersama pasien penyebab perilaku marah saat ini dan yang lalu, diskusikan perasaan pasien jika terjadi penyebab perilaku marah, ya, baik itu secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, intelektual, itu disampaikan. Lalu diskusikan bersama pasien perilaku marah yang bisa dilakukan pada saat marah, baik itu secara verbal, terhadap orang lain, terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Diskusikan bersama pasien apa akibat perilaku marah dan rasa marah yang dilakukan. Setelah itu kita diskusikan bersama pasien bagaimana cara mengontrol perilaku marah, yaitu dengan cara fisik, ya, cara fisik, penggunaan obat, secara sosial ataupun verbal, dan spiritual ataupun pasien, ya. Dengan cara fisik yaitu yang pertama adalah tarik nafas dalam, yang kedua pukul bantal. Cara penggunaan obat-obat yang benar, ya, prinsip 6 benar. Secara sosial ataupun verbal, sampaikan kepada orang bahwa saat ini kita sedang marah. Itu harus disampaikan, ya, supaya orang tahu bahwa kita ini sedang marah. Lalu secara spiritual, yang muslim silakan ambil air wudhu untuk sholat, yang Kristen juga demikian, cuci muka lalu ambil Alkitab, baca Alkitab, ya. Nah, ini adalah cara penjelasan tadi latihan fisik, yaitu dengan cara tarik nafas dalam, ya. Contohnya yaitu kita menarik nafas dari hidung. Pada hitungan ke-7 tahan sebentar lalu dihembuskan perlahan-lahan melalui mulut yang sedikit dibuka, ya. Ini kita ulang beberapa kali. Setelah itu kita ajarkan pasien bagaimana cara memukul bantal. Jangan pukul dinding, jangan pukul barang yang lain yang membuat kita nanti akan sakit. Pukul bantal, ya. Jika perasaan marah itu masih ada, pukul bantal. Masih ada lagi, pukul lagi. Jadi seperti itu, ya. Untuk latihan patuh minum obat, kita harus ajarkan ke pasien bagaimana pentingnya minum obat, ya. Ajarkan ini obat apa, fungsinya untuk apa, kapan diminum, ya, indikasinya untuk apa, supaya pasien tahu bahwa masalah yang saya hadapi obatnya ini, ya. Yang warna putih ini adalah obat supaya
menghilangkan rasa marah seperti itu. Waktu saya tidur, saya tenang, saya bangun tidur, saya segar kembali. Seperti itu. Jadi harus dikejar sehingga pasien tahu ternyata obat ini saya harus minum karena saya punya masalah seperti ini. Ya, lanjut. Latihan cara sosial verbal. Diskusikan. Ya, bagaimana mengungkapkan rasa marah itu secara verbal. Sampaikan pada orang lain yang membuat kita marah. Tolong jangan ganggu saya dulu, saya sedang marah. Jadi orang itu tahu bahwa kita sedang marah, ya. Latihan secara spiritual tadi ya, sudah dengan kegiatan ibadah, sholat, berdoa, ya, baca Al-Quran, baca Alkitab. Ini adalah cara-cara spiritual. Nah, selain tindakan kepada pasien, ada lagi tindakan kepada keluarga. Ya, jadi setelah melakukan tindakan, keluarga harus mampu merawat pasien dengan perilaku marah di rumah. Banyak pasien yang gagal atau putus ya dan berulang kali masuk ke rumah sakit dikarenakan karena apa? Dukungan keluarga yang sangat-sangat kurang. Pasien telah sembuh, keluar dari rumah sakit, harus dipulangkan ke rumah sakit, namun karena keluarga tidak mampu merawat, pasien akan masuk kembali. Tindakannya adalah kita diskusikan bersama keluarga. Bagaimana perilaku marah pasien, apa penyebabnya, bagaimana tanda gejalanya, apa perilaku yang muncul, dan akibat dari perilaku marah dari pasien tersebut. Kita latih keluarga merawat pasien dengan perilaku marah. Anjurkan pada keluarga untuk motivasi pasien melakukan tindakan yang diajarkan oleh perawat. Ajarkan kepada keluarga dengan memberikan pujian kepada pasien bila pasien dapat melakukan kegiatan itu dengan baik. Diskusikan bersama keluarga tindakan yang harus dilakukan bila pasien itu menunjukkan gejala perilaku marah, ya. Diskusikan bersama keluarga kondisi pasien yang perlu dilaporkan kepada perawat, seperti pasiennya berbicara keras dan kasar, melempar, merusak barang-barang atau memukul orang lain. Ini harus didiskusikan supaya kita butuh untuk penanganan selanjutnya. Oke, nah kalau mahasiswa sudah mampu melakukan intervensi, melakukan implementasi kepada keluarga maupun kepada pasien, maka kita perlu evaluasi. Apa saja yang perlu kita evaluasi pada pasiennya? Apakah pasien sudah mampu menyebutkan penyebab, tanda, dan gejala perilaku marah yang biasa dilakukan dan apa akibatnya, ya. Lalu pasien apakah sudah mampu menggunakan cara mengontrol perilaku marahnya secara teratur sesuai dengan jadwal, baik itu secara fisik yang tadi, ya, secara fisik nafas dalam dan juga memukul bantal. Secara sosial, verbal, apakah dia sudah mampu mengungkapkan secara verbal. Secara spiritual, apakah dia sudah mampu melakukan dengan cara ibadah atau berdoa. Dengan terapi psikofarmako, apakah dia sudah mampu untuk minum obat dengan benar dan teratur. Pada keluarga juga kita evaluasi terhadap rencana dan juga tindakan yang telah kita lakukan. Apakah keluarga sudah mampu mencegah terjadinya perilaku marah pada pasien? Apakah keluarga sudah mampu menunjukkan sikap mendukung dan menghargai pasien, memotivasi dalam mengontrol perilaku marah yang dilakukan oleh pasien, mengidentifikasi perilaku yang harus dilaporkan perawat. Sampai di sini jelas apa yang Ibu sampaikan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Jadi inilah dokumentasi yang bisa kita dapatkan pada pasien dengan perilaku marah. Di dalam format pengkajian itu akan tertulis format pengkajian apakah pasien ini pernah mengalami penganiayaan, baik itu penganiayaan fisik, seks, adanya penolakan, adanya kekerasan dalam keluarga, tindakan kriminal, dan apakah pasien ini sebagai pelaku, korban, ataupun saksi. Ya, kalau memang pasien punya pengalaman, maka ini langsung kita centang. Ini adalah dokumentasi pada saat kita melakukan pengkajian. Selanjutnya, di aktivitas motorik, ya, aktivitas motorik, apakah nampak pasien itu lesu, apakah tegang, gelisah, ya,
agitasi, ya. Lalu ada tik, ya. Tik itu adalah gerakan pada otot wajah, ya. Apakah ada kompulsif seperti itu? Dan interaksi selama wawancara bagaimana? Apakah tampak pasien itu bermusuhan? Apakah pasien itu tidak kooperatif, ya? Apakah pasien itu mudah tersinggung? Apakah pasien itu ada curiga? Bagaimana kontak matanya? Apakah kurang? Apakah pasien tampak depresif? Ya, jadi ini harus kita lihat pada saat wawancara. Oke, dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang akan bertanya. Jadi, kira-kira ada yang bisa jelaskan kembali apa itu perilaku marah? Ayo, silakan. Ivani Mual, silakan. Apa itu perilaku marah? Ada yang bisa bantu? Sri Reski, apa itu perilaku marah? Perilaku marah merupakan salah satu jenis perilaku yang dianggap sebagai perilaku dasar atau bersifat survival atau perlakuan emosi kepada seseorang. Oke, bagus sekali Sri Reski. Jadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk perkuliahan kita pada hari ini. Dan sebagai penugasan selanjutnya, tolong mahasiswa buatkan rangkuman dari materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Tolong dikumpulkan minggu depan, ya, dikumpulkan, baik itu dikumpulkan dalam bentuk paper, dikumpulkan di cover lalu dikumpulkan di meja Ibu minggu depan, ya. Jadi rangkuman dari materi hari ini tolong dibuatkan. Mungkin itu saja penugasan yang bisa Ibu berikan dan kuliah kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Demikianlah tadi video PDD UKT PT pengajaran yang kami lakukan, yaitu saya sebagai dosen, Suryani Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan sebagai prasyarat sertifikasi dosen. Semoga ini berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.